warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia Sapitri dengan NIM 221100. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UAS dari Masail Kimia Al-Hadisah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pertama itu pernikahan beda agama. Itu soalnya fenomena pernikahan beda agama adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia, hanya dengan dari saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi atau ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama atau KUA di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, walaupun kadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yakni secara Islam dan non-Islam. Pertanyaannya, yang pertama, berikan analisis Anda terkait dengan kasus tersebut. Itu kasus pernikahan beda agama mengacu pada pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam praktiknya, pasangan yang berbeda agama dapat melangsungkan pernikahan dengan menghormati dan memperhatikan ajaran agama masing-masing. Misalnya, pasangan yang beragama Islam dan Kristen dapat melakukan akad nikah dan pemberkatan sesuai dengan ajaran agama mereka. Namun, penting untuk memulai pernikahan dengan ketakwaan kepada Allah dan menghindari tindakan yang melanggar perintahnya, seperti berpacaran atau perzinahan. Untuk pernikahan beda agama itu dilarang dalam Islam. Yang kedua itu, apakah dianggap sah pernikahannya jika saya sebutkan alasannya, jika tidak saya sebutkan alasannya dengan dasar hukum yang relevan. Dari jurnal yang saya baca dikutip oleh Muhammad Ilham tahun 2020, hukum pernikahan beda agama tentu tidak sah menurut hukum Islam. Karena dalam ajaran Islam wanita maupun laki-laki tidak boleh menikahi dengan yang tidak beragama Islam, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, yang berarti itu artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Yang ketiga, bagaimana Undang-Undang RI mengatur kasus kita beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan. Nomor satu tahun 1974, pernikahan beda agama sah dilakukan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Yang ke soal berikutnya itu poligami. Soalnya Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang Islam atau sebab lainnya, seperti mengkurasi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Pertanyaannya itu, yang pertama, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Itu saya setuju dengan adanya poligami karena poligami sendiri hukumnya mubah, dan banyak ulama yang berbalakan. Katanya Syekh Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharapkan dan tidak pula memberikan dispensif atau pelonggaran, dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang. Berbagi bidang itu termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami, sehingga dalam melakukan harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudaratnya. Yang kedua yaitu bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 juga secara
jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan. Begitu pula dalam komunikasi hukum Islam, pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari 1 orang sampai 4 orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari 1. Selanjutnya nomor terakhir yaitu bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses tumbuhan di luar tubuh antar semen suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini spermatozoa, ovum dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah perlengkapan dalam kehidupan berumah tangga. Pertanyaannya itu yang pertama, berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Menurut saya, berdasarkan yang saya baca, inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dari pasangan suami istri yang baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke rahim istri maupun dengan pembuahan di luar rahim atau tabung. Soal kedua itu jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Berikan alasannya. Itu maka hal tersebut diharapkan. Ini dikarenakan pelaksanaan program bayi tabung sendiri merupakan solusi dari permasalahan suami istri yang tidak bisa memiliki anak atau mandul. Maka tidaklah elok jika seorang istri ingin melakukan program bayi tabung dikarenakan ingin kondisi tubuhnya tetap terlihat atletis, dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan moral Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain. Solusi terbaik dari tindakan aborsi adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan mendukung pendidikan seks yang komprehensif, akses luas terhadap kontrasepsi, dukungan bagi ibu yang hamil secara tidak terduga, dan memperkuat sistem dukungan untuk keluarga yang membutuhkan.